Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Bapak harap kabar kalian baik-baik saja agar dapat menerima semua materi yang Bapak sampaikan dengan baik. Sebelum masuk ke pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Doanya Bapak pimpin. Berdoa mulai. Selesai. Pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas tentang tahap pembuatan produk kerajinan. Yang pertama ada tahap rancangan. Tahap rancangan adalah hal awal yang kita lakukan setelah mendapatkan ide untuk membuat suatu kerajinan dari bahan. Rancangan yang bagus biasanya akan menghasilkan karya yang bagus. Rancangan biasanya dibuat di suatu kertas lalu kita menggambarnya. Kemudian yang kedua adalah mempersiapkan alat dan bahan. Setelah rancangan dibuat, tahap selanjutnya adalah menyiapkan alat dan bahan. Alat dan bahan diutamakan memiliki kualitas yang bagus sehingga akan menghasilkan produk yang baik. Menyiapkan alat dan bahan sangat penting supaya pada saat melakukan proses produksi kita tidak kesulitan untuk mencari alat dan bahan yang kita perlukan. Selanjutnya adalah pembuatan produk. Setelah semua siap, kita mulai dengan proses pembuatan. Buatlah sebuah bagian dasar terlebih dahulu sehingga akan mudah dibentuk untuk mempercepat proses pembuatan. Dan yang terakhir adalah tahap penyelesaian atau finishing. Tahap penyelesaian adalah tahap akhir dari sebuah proses produksi, di mana kita harus mengemas atau menambahkan hiasan dan beberapa tambahan lain agar meningkatkan nilai jual dari produk yang kita buat. Oke, pertemuan sebelumnya sudah saya singgung. Nah, selanjutnya kita masuk ke materi, yaitu pengemasan kerajinan bahan keras. Nah, ini ada beberapa dari tujuan pengemasan. Yang pertama adalah kemasan memenuhi syarat keamanan dan kemanfaatan. Setiap kemasan harus dapat memberikan keamanan bagi produk yang dikemas. Kemudian selanjutnya adalah kemasan melindungi produk dalam perjalanan. Nah, ini seperti poin pertama tadi. Jadi kemasan itu harus bisa melindungi produk dari perjalanan. Misalkan kalian mengirim sebuah produk kerajinan kalian dari Semarang ke Randu Blatung. Nah, bagaimana cara agar produk kalian itu tetap aman, tetap utuh sampai di Randu Blatung? Nah, caranya adalah mengemas produk tersebut dengan baik, yaitu dengan kemasan kayu kah atau dengan kemasan plastik dan lain sebagainya, tergantung dengan produk yang kalian kirim. Kemudian kemasan dapat mendukung pemasaran. Nah, kemasan ini bisa dijadikan branding juga ya. Jadi nanti kalian harus mampu memberikan kemasan yang menarik agar dapat menarik minat dari konsumen agar membeli produk yang kalian pasarkan atau tawarkan. Nah, selanjutnya adalah kemasan sebagai identitas produk. Nah, ini kemasan juga bisa dijadikan sebagai pembeda. Pembeda apa? Pembeda produk kalian dengan produk yang lain atau produk kompetitor kalian. Misalkan produk kalian itu apa ya, kalau kerajinan itu, misalkan kalian membuat meja ya,
bagaimana cara membedakan antara meja dari produksi kalian dengan produksi orang lain? Nah, caranya adalah dengan memberikan branding atau identitas produk. Nah, selanjutnya adalah kemasan mempengaruhi laba perusahaan, ini jelas. Nah, selanjutnya adalah jenis bahan kemasan karya kerajinan. Nah, di sini ada 3 jenis, yaitu kemasan kertas, kemasan kayu, dan kemasan plastik. Kemasan kertas merupakan kemasan fleksibel yang pertama sebelum ditemukannya kemasan plastik dan aluminium foil. Saat ini kemasan kertas masih banyak digunakan dan mampu bersaing dengan kemasan lain seperti plastik dan logam karena harganya relatif murah, mudah diperoleh, dan penggunaannya yang luas. Kelemahan kemasan kertas untuk mengemas adalah sifatnya yang sensitif terhadap air dan mudah dipengaruhi oleh kelembapan udara lingkungan. Di sini ada beberapa kelemahan lain dari kertas, yaitu mudah robek, mudah terbakar, tidak tahan panas, dan tidak dapat membungkus cairan. Selanjutnya adalah kemasan kayu. Desain kemasan kayu bergantung pada sifat dan berat produk, konstruksi kemasan, bahan kemasan, kekuatan kemasan, dimensi kemasan, metode dan kekuatan. Penggunaan kemasan kayu baik berupa peti, tong kayu, atau palet sangat umum di dalam transportasi berbagai komoditas dalam perdagangan internasional. Pengiriman produk kerajinan seperti keramik sering dibungkus dengan peti kayu agar dapat melindungi keramik dari resiko pecah. Di sini ada beberapa kelebihan dari kemasan kayu, yaitu kuat dan awet. Jadi jika terjadi benturan itu tidak rusak produk yang di dalamnya. Kemudian ramah lingkungan atau dapat didaur ulang dan mudah untuk diproduksi. Sedangkan dari kayu ini memiliki kelemahan antara lain tidak tahan air atau mudah dimasuki air, kemudian agak berat dan kemasannya kurang modern. Ya, yang terakhir adalah kemasan plastik. Kemasan plastik adalah kemasan yang paling banyak kita temui. Beberapa jenis kemasan plastik yang dikenal adalah polietilen, polipropilen, polyester, nilon, dan vinyl film. 60% penjualan plastik yang ada di dunia menggunakan kemasan plastik, polistiren, polipropilen, polivinyl klorida, dan akrilik. Plastik ini memiliki beberapa kelebihan. Yang pertama yaitu tidak mudah bocor, jadi bisa digunakan untuk mengemas air atau cairan. Kemudian beratnya yang ringan. Kemudian yang terakhir adalah dapat mengemas cairan atau air tadi ya. Nah, di sini kemasan plastik ini memiliki banyak sekali kekurangan atau dampak bagi lingkungan. Yang pertama adalah mengandung bahan kimia. Jadi pembuatan plastik ini menggunakan bahan kimia, yaitu dicampur. Kemudian plastik ini sulit terurai oleh tanah. Plastik itu dapat diurai atau diproses oleh tanah, dileburkan oleh tanah sekitar 50 sampai 100 tahun. Sedangkan untuk putung rokok itu butuh waktu sekitar 10 tahun. Kaleng aluminium butuh waktu 80 sampai 100 tahun. Nah, di sini kan dampak dari plastik yang sekian banyaknya itu dapat merusak ekosistem tanah. Sehingga di sini Bapak menyarankan jika kalian memiliki sebuah produk, sebaiknya jangan menggunakan kemasan produk dari plastik agar dapat menjaga kelestarian bumi kita ini ya. Jadi pilih kemasan lain seperti kayu, kertas, dan lain sebagainya.
Selanjutnya adalah teknik penjualan produk kerajinan. Nah, setelah kalian mampu membuat sebuah produk kerajinan, kalian juga harus mampu untuk memasarkan produk yang kalian buat tadi. Nah, di sini Bapak memberikan beberapa tips kepada kalian untuk menjual produk kerajinan kalian. Yang pertama adalah dekati konsumen. Cara terbaik dalam menawarkan produk adalah dengan mendekati konsumen secara langsung. Gali informasi sebanyak mungkin agar lebih mudah untuk menawarkan produk dan negosiasi. Usahakan selalu bersikap ramah ketika membuka obrolan. Ketika konsumen mulai membuka dirinya, disitulah kesempatan untuk kalian menawarkan produk yang kalian bawa. Kemudian selanjutnya sebutkan keunggulan produk. Nah, di sini kalian sebutkan keunggulan produk kalian dari produk-produk lain yang sudah ada. Namun di sini kalian jangan menjelek-jelekan produk kompetitor, karena itu akan menambah nilai minus atau menambah penilaian buruk dari si konsumen kepada kalian. Kemudian selanjutnya adalah yakinkan konsumen bahwa produk kalian adalah produk yang terbaik. Selanjutnya adalah perhatikan ekspresi wajah. Nah, ketika kalian menawarkan produk, ekspresi wajah kalian itu harus dijaga juga. Jangan menampilkan ekspresi wajah yang menakutkan, tapi berikanlah ekspresi wajah yang ramah agar si konsumen ini tadi merasa nyaman dengan kalian. Nah, setelah mereka merasa nyaman, kalian dapat menawarkan produk yang kalian bawa tadi. Selanjutnya adalah jangan memaksa. Nah, ketika mereka tidak mau membeli produk yang kalian bawa, kalian jangan memaksa, jangan memaksakan kehendak, kocok-kocok gelut. Nah, selain 5 poin yang Bapak sampaikan tadi, di era sekarang banyak sekali cara lain untuk memasarkan sebuah produk, yaitu dengan memanfaatkan media online atau marketplace. Itu kalian dapat memanfaatkan Facebook, Shopee, Lazada, Tokopedia, dan lain sebagainya. Apalagi sekarang juga didukung dengan logistik, itu ada JNT, kantor pos, JNE, dan lain sebagainya. Nah, kalian dapat memanfaatkan media-media tersebut untuk memasarkan produk kalian dengan jangkauan yang lebih luas. Nah, sekian pemaparan materi dari Bapak. Semoga apa yang Bapak sampaikan tadi dapat menambah wawasan bagi kalian semuanya. Nah, jangan lupa untuk subscribe channel YouTube Bapak agar